Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah kode kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngelihat barisan kode C# atau SQL terus ngerasa, wah intimidatif banget? Nah, tenang aja, karena kalian ada di tempat yang pas. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis anatomi dari sebuah aplikasi CRUD. Kita akan ubah rentetan kode yang kelihatannya rumit itu jadi sebuah proses mekanis yang logis, terstruktur, dan pastinya gampang banget buat diikutin. Kita bakal lihat langsung gimana antar muka di layar itu, ya kayak di sihir, bisa ngobrol langsung sama database di belakang layar. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari desain antarmuka dan persiapan. Terus lanjut ke read, buat muat data pengguna. Habis itu create, buat nyimpen data baru. Keempat, ada update untuk ubah data. Dan ditutup sama delete, buat ngehapus data. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama kita, desain antarmuka dan persiapan. Coba perhatiin antarmuka ini. Ini tuh ibarat jangkar visual dari aplikasi kita. Bentuk fisiknya lah, yang lagi kita bangun di Visual Studio. Disinilah user bakal berinteraksi langsung, mereka bakal ngetik informasi di kotak teks kayak full name sama email, terus ngeklik tombol-tombol aksi di sebelah kanan kayak simpan, edit, atau delete. Nah, tujuan utama kita sekarang adalah bikin kerangka visual yang tadinya cuma abu-abu yang diam ini, jadi hidup dan beneran bisa dipakai. Buat ngehidupin antarmuka tadi, kita cuma butuh 3 langkah persiapan yang simple banget. Pertama, kita siapin dulu nih otak database-nya dengan ngejalanin file script SQL di SQL Server Management Studio. Kedua, kita rakit desain formnya secara visual di Visual Studio. Dan yang ketiga, nah ini sering banget kelewatan tapi asli penting banget. Kita harus ngasih nama properti buat elemen UI kita. Kita kasih identitas ke kotak-kotak teks tadi misalnya txt name, txt email, txt number, txt role, dan txt password. Kenapa? Karena ngasih nama spesifik ini adalah cara kita ngasih tahu kode C# nanti kemana tepatnya dia harus ngambil atau naruh data. Lanjut ke tahap 2, read, alias memuat data pengguna. Sebelum kita ngintip kode buat fungsi muat data, ada baiknya kita pahamin dulu satu objek jembatan yang super vital, namanya SQL Data Adapter. Coba bayangin objek ini kayak kurir khusus gitu deh di C#. Tugasnya tuh pergi ke database SQL, bawa sebuah query, ngambil hasilnya, terus bawa hasil itu nyeberangin jembatan koneksi, dan dipakai buat ngisi tabel data lokal di dalam aplikasi kita. Paham konsep jembatan ini tuh krusial banget, biar kita nggak pusing sendiri waktu ngelacak gimana data itu pindah-pindah antar sistem. Nah, di balik layar nih, waktu form aplikasi pertama kali dimuat, sistem saraf aplikasi langsung ngejalanin urutan rapih ini buat narik data ngelewatin jembatan tadi. Pertama banget, dia ngebuka SQL Connection. Terus dia nentuin query simple, select bintang from users. Habis itu, sang kurir kita, si SQL Data Adapter tadi, mulai kerja buat ngisi data table lokal. Dan langkah terakhirnya, data table itu disambungin ke data grid view 1 data source. Cuma dengan 4 langkah urut ini, boom! Semua data pengguna dari database langsung muncul di layar aplikasi. Masuk ke bagian 3, create, yaitu menyimpan data baru. Untuk setiap aksi penting yang nyenggol database, kita wajib banget ngebangun fondasi ini dulu, SQL Connection. Objek C# yang satu ini tugasnya bikin jalur komunikasi langsung ke database SQL Anda. Ibaratnya nih ya, kayak ngangkat gagang telepon sebelum mulai ngobrol. Ini benar-benar langkah pertama yang mutlak dan esensial di setiap formula coding yang bakal kita ulang-ulang nanti. Dan ini tuh ngambarin dengan jelas pola logika berulang yang langsung jalan begitu user ngeklik tombol simpan. Ritmenya tuh kerasa banget, kita buka koneksi, pakai con.open, terus kita bikin query SQL pakai perintah insert into. Nah, habis itu, kita tambahin parameter, intinya ngambil apa yang diketik di txt_name.txt, terus dimasukin ke parameter aman add nama, dan terakhir, kita eksekusi semuanya pakai cmd.execute non-query. Formula ini, yaitu koneksi, query, parameter, dan eksekusi, benar-benar jadi detak jantung buat semua operasi database aplikasi Anda. Oke, sekarang bagian 4, update atau mengubah data pengguna. Kalau kita bandingin logika C# buat tombol create dan update, polanya itu ya sama persis. Pola 4 langkah yang baru aja kita pelajarin tadi dipakai lagi di sini. Beda utamanya cuma di kata kunci SQL yang dipakai aja. Bukannya insert into, di sini kita pakai update user set. Dan ini yang paling penting, update butuh satu tambahan kritis, klausul where user ID sama dengan add ID. Ini gunanya buat nargetin baris mana yang mau diubah pakai variabel add ID. Kalau nggak ada ini, ya sistem bakal kebingungan nentuin user mana yang mau Anda ubah datanya.
Terakhir, bagian 5, delete, menghapus data pengguna. Ngapus data itu kan tindakan destruktif ya, nggak bisa dibalikin lagi. Makanya, kita wajib banget bikin sistem keamanan pakai kotak pesan sebelum kode kita bener-bener nyentuh database. Sistem bakal ngeluarin peringatan tegas, hapus data ini dari database. Nah, desain perlindungan user kayak gini nih yang nggak boleh sampai kalian lewatin. Baru deh, setelah user benar-benar yakin dan klik yes, mesin di balik layar kita mulai ngejalanin rentetan eksekusi ini. Pertama, kode ngecek dulu, beneran ada nggak sih baris valid yang dipilih buat dihapus? Kalau ada, pola eksekusi SQL yang udah akrab banget tadi bakal jalan lagi. Tapi kali ini pakai query delete from users where user ID add ID. Dan sebagai sentuhan akhir yang paling memuaskan, aplikasi bakal manggil fungsi pembersihan. Gunanya buat ngosongin form dan muat ulang data biar tabel di layar jadi segar lagi. Selesai deh siklusnya. Nah, sekarang kalian udah lihat semuanya, dari awal sampai akhir. Kalian pasti udah paham gimana pola-pola kode C# dan SQL ini ibarat sistem saraf pusat buat aplikasi besar apapun yang sering kalian pakai sehari-hari. Karena operasi CRUD itu benar-benar ada di mana-mana. Jadi, berbekal pemahaman baru tentang gimana mulusnya antarmuka UI terhubung ke database, ini sistem keren apa nih yang bakal kalian bangun selanjutnya? Teruslah bereksperimen, jangan takut ngulik kode, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.